pembahasan terkait kondisi dan permasalahan serta solusi yang tepat tentang eksistensi organisasi perhitani penyuluh pertanian yang diamatkan dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ini dibahas dalam bab 11 pasal 50 sampai 54. D. Mengesahkan kerja organisasi DPW Perhitani Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2022 tahun 2027. B. Terimpunya informasi, permasalahan dan solusi yang termuat dalam suatu rumusan yang telah disepakati bersama DPW Kesehatan dan Kesehatan dapat bertemu bersama dalam acara Rakerwil DPW Perhitani Sulawesi Selatan dan sekaligus pengukuhan pengurus DPD Perhitani 9 kabupaten kota yang tersisa dalam pembentukan DPD Perhitani kali ini. Bapak Menteri yang saya hormati dan hadirin yang saya hormati, Perhitani merupakan salah satu bentuk komitmen yang bertujuan mengembangkan sistem pemilu yang efektif, efisien, dan produktif yang dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan ilmu, teknologi, metode, dan manajemen penyuluh pertanian. Dan yang ketiga, membangun jiwa korsa, mengembangkan profesionalisme, dan menyalurkan aspirasi penyuluhan pertanian. Dengan berjalannya waktu, Perhitani akan bekerja bahu-membahu untuk mewujudkan suatu visi ke depan, yaitu terwujudnya Perhitani sebagai organisasi penyuluh pertanian yang profesional, membanggakan, dan dapat mendunia. Kebutuhan pangan yang cukup segala kualitas dan kualitas menjadi salah satu aspek mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara dan penggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, kehadiran Perhitani sangat strategis sebagai wadah organisasi profesi yang menaungi dan menghimpun kekuatan para tenaga penyuluh pertanian untuk bergerak bersama, membina, mengawal, dan mendampingi para petani yang tergabung dalam kelompok tani dan gapokta. Sulawesi Selatan sebagai salah satu sumber sentra pangan di kawasan timur Indonesia yang kita ketahui bersama sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, khususnya beras, yang mana memberikan kontribusi terhadap pencapaian target produksi dan ketahanan pangan nasional sebesar 20-30% dan peringkat keempat Indonesia. Tentunya tidak terlepas dari peran penyuluh pertanian dan sebagai garda terdepan. Perlu saya sampaikan bahwa keberadaan penyuluh pertanian yang terhimpun dalam wadah Perhitani Provinsi Sulawesi Selatan, baik provinsi maupun kabupaten kota, sebagai kekuatan besar yang mengawal program pembangunan pertanian dengan sebagai berikut. Penyuluh pertanian yang berdasarkan aparatur sipil negara itu sebanyak 1.663 orang. P3K ada 348 dan THL TBPP itu adalah sebesar 229 orang. Total keseluruhan adalah sebanyak 2.240 orang yang membina dan mengawal 56.464 kelompok tani serta 2.801 gapoktan dan 767 kelembagaan ekonomi petani atau yang biasa kita sebut KEP. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, kegiatan Rakerwil yang akan kita laksanakan hari ini tentunya selaku Ketua DPD Perhitani menaruh harapan yang setinggi-tingginya akan melahirkan sebuah rumusan atau program kerja dari gagasan dan ide cemerlang dari peserta setiap bidang dan komisi yang akan kita wujudkan dalam bentuk kerja nyata di masa periode sampai 2027. Sebelum kami akhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama dalam acara Rakerwil ini. Kedua, terima kasih kepada para tamu undangan baik pusat maupun daerah dan peserta Rakerwil yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara ini. Terkhusus kepada Bapak Kepala BPP SDMP serta BPP Batang Teluku yang telah memfasilitasi sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, segenap
DPD Perhitani Kabupaten Kota baik yang terbentuk maupun yang dikukuhkan hari ini untuk dapat melakukan konsolidasi organisasi kepengurusan tingkat cabang agar tujuan visi dan misi organisasi yang kita emban dapat kita wujudkan. Yang keempat yang terakhir tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana Rakerwil DPW Perhitani ini. Selanjutnya kami memohon maaf bila dalam acara ini dapat kekurangan dan kehilafan. Terakhir Pak Menteri mohon izin untuk dapat membuka dan memberikan sambutan dan serta arahan dalam acara Rakerwil ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, ada undangan Raker di Rakerwil di Sulsel dan mohon Bapak bisa hadir. Beliau sebenarnya mau hadir, tapi ada kegiatan yang sudah mendahului dan beliau tidak sempat karena ya tadi secara pribadi beliau tidak bisa tinggalkan. Oleh karena itu meminta saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Secara tertulis sambutan beliau itu sudah saya sampaikan ke panitia, tidak perlu saya bacakan. Nanti diperbanyak oleh panitia. Saya hanya menyampaikan poin-poin saja. Jadi poin yang pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri. Jadi terus terang kami DPP dan seluruh DPW, DPP sampai DPT berbangga dengan Pak Menteri kita. Karena kita harus ingat tanggal 29 Oktober 2019 tidak lama beliau dilantik sebagai Menteri Pertanian. Salah satu organisasi profesi yang di lingkungan Kementerian Pertanian yang didatangi beliau itu adalah Perhitani, bukan beliau. Ada salah satu penyuluh kita dari Sopeng kalau tidak salah mengajukan pertanyaan kepada beliau, bagaimana kesejahteraan penyuluh. Tapi satu hal yang kami sangat apresiasi jawaban beliau adalah beliau memberikan tantangan kepada kita bahwa kalau APBN itu beliau sudah berusaha, tetapi kita menghadapi COVID, jadi banyak anggaran kita yang harusnya untuk penyuluhan ini digunakan untuk penanggulangan COVID. Tapi satu hal yang beliau tekankan pada itu dan kami catat dan kami tindak lanjuti, bagaimana meningkatkan kesejahteraan penyuluh tanpa APBN dan APBD. Oleh karena itu kami berembuk di DPP dan salah satu jawabannya adalah kita membentuk koperasi Perhitani Berkah Sejahtera, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Jadi terima kasih Pak Menteri, dan ini suatu hikmah yang besar ya. Karena kita nanti hanya ada satu induk koperasi Perhitani di Jakarta dan kita akan bentuk cabang sampai di kecamatan. 5.000 kecamatan akan kita bentuk. Dan kita harapkan ini menjadi mitra Kementerian Pertanian yang selama ini kalau ada masalah yang dijadikan yang dilemparkan kesalahan itu ke Kementerian Pertanian, padahal itu bukan urusan pertanian. Tetapi kalau kita punya instrumen koperasi Perhitani, insya Allah masalah-masalah klasik soal harga pupuk naik, pupuk tidak tersedia, benih tidak sedia dan sebagainya dapat kita jawab dengan koperasi ini. Jadi mohon Pak Menteri, koperasi kita ini dapat dibina dan kami sudah mulai sebenarnya Pak Menteri. Yang pertama kita sudah adakan komunikasi dengan pihak Malaysia. Kita rencana waktu itu September 2022 kita mau ekspor. Surat resminya juga sudah disampaikan oleh mitra dari Malaysia kepada Menteri Pertanian melalui Pak Dirjen Tanah Pangan dan juga waktu itu kami sampaikan ke Pak Sekjen. Tetapi begitu kita mau action, kita diharapkan oleh beberapa pengusaha. Kita sudah tetapkan harga di dalam kontrak kita, tapi ada pengusaha yang perlu kami sebutkan hari di sini itu membeli harga yang lebih tinggi dari kita, sehingga pabrik kita tidak dapat bahan baku itu di Lampung. Kita akan mulai dengan DPW Perhitani Lampung. Kita sudah hitung itu, permintaan resminya sudah jelas. Mulai 3 bulan pertama 1.000 ton,
beras premium. Udah di 6 bulan minta 6.000 ton, dan setelah itu mereka minta bisa dipenuhi 15.000 ton, dan ini resmi kepada kita. Tapi lagi kita menghadapi kendala yang artinya ini memerlukan usaha kita bersama, sinergi kita bersama. Saya kira ini poin-poin yang ingin kami sampaikan, dan juga kami di Sumatera Utara sudah mulai kerjasama dengan PT Cagem Pokpan. Jadi kooperasi kita di sana menyuplai jagung dengan harga yang sudah kita sepakati, dan kita bina petani oleh penyuluh, dan kita masukkan ke gudang, dan setiap penyuluh yang memasukkan ke dalam gudang kita berikan tunjangan profesi lah ya. Jadi kita itu makin banyak yang masuk sesuai dengan spek akan kita berikan reward. Dan mudah-mudahan ini sampai juga nanti kita, kalau kita sukses Sumatera Utara, Lampung, kita akan lanjutkan juga dengan Cagem Pokpan yang ada di Sulawesi Selatan. Mondanya, dan ini semuanya tergantung kepada kekompakan kita, ya, soliditas kita, bagaimana kita menggerakkan koperasi ini. Kita memilih koperasi ini karena koperasi ini sesuai dengan undang-undang, amanah undang-undang dasar, dan kita melakukan benchmarking bahwa yang memberikan penyuluh, gaji penyuluh untuk penyuluh swadaya di luar negeri itu adalah koperasi. Oleh karena itu, mari kita tumbuh kembangkan koperasi, dan koperasi ini tidak ada halangan buat penyuluh pegawai negeri yang ikut serta. Saya kira ini poin-poin yang ingin kami sampaikan karena waktu terbatas. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, pertanian Indonesia mampu memperkuat kaki-kaki perekonomian dan membawa Indonesia untuk tidak terseret dalam jurang resesi. Pertanian Indonesia mampu untuk tetap tumbuh dan konsisten berkinerja saat ekonomi Indonesia harus mengalami kontraksi di pertengahan tahun 2020. Sektor ini mampu untuk tumbuh positif sebesar 16,24%. Dan di sepanjang tahun pandemi hingga saat ini, pertanian konsisten berkontribusi positif menjadi penyelamat perekonomian negara. Kinerja pertanian bahkan mampu mengendalikan tekanan inflasi. Dengan hormat, dan menyanyikan
sekaligus berterima kasih padanya, menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sekaligus membangun janji dan komitmen kita pada bangsa ini, bahwa insya Allah doa ini, doa ibu tidak sampai sama kita saja yang hari itu menyambut, tapi anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, generasi besok harus kita bisa jamin hidupnya harus lebih baik dibandingkan yang kita capai hari ini. Setuju? Lagi ya? Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya untuk Bapak kita Menteri Pertanian Republik. Tahun garis miring DPW Perhutani, garis miring SK, garis miring 4 tahun lalu, garis miring 2023 tanggal 7 April 2023 periode 2023-2028. 5. DPD Kabupaten Goa berdasarkan SK nomor 4 DPW Perhutani, garis miring SK, garis miring 4 tahun lalu, garis miring 2023 tanggal 7 April 2023 periode 2023-2028. Yang keenam adalah DPD Kota Palu berdasarkan SK nomor 5 DPW Perhutani garis miring SK garis miring 4 angka Romawi garis miring 2023 tanggal 7 April 2023 periode 2023-2028. Yang ketujuh DPD Kabupaten Bangka-Belitung dan Kepulauan berdasarkan SK nomor 6 garis miring DPW Perhutani garis miring SK garis miring 4 garis miring 2023 tanggal April 2023 periode 2023-2028. 8. DPD Perhutani Kabupaten Tanah Toraja berdasarkan SK nomor 7 DPW Perhutani garis miring SK garis miring 4 garis miring 23 tanggal 11 April 2023 periode 2023-2028. Makassar 17 April 2023. Terima kasih kami ucapkan. Diwali sedianya kepada Ketua DPW Perhutani Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kota Bogor karena acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara pembukaan penerus diri secara simbolis.
Siap.